Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu al'an fi hadhil munasabah sa'akumu bitadrisi wa ta'alim min tariqatin tadrisil lughatil arabiyyah wa khasatan fi tariqatil qiraah. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang metode qiraah di dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa teknik dan hal atau prinsip yang harus kita pahami dulu sebelum masuk pada berbagai macam metode. Yang pertama, kalau kita bicara tentang tariqatul qiraah atau metode qiraah, hunaka salasu turuqi ra'isyah li ta'limil qiraah lil mubtadi'in. Setidaknya ada tiga tentang teknik mengajarkan qiraah di dalam pembelajaran bahasa Arab ini untuk mubtadi'in. Yang pertama adalah thariqah at-tarkibiyah, yaitu metode induktif atau thariqah al-juz'iyah. Jadi mengajarkan materi dari bagian-bagiannya secara bagian demi bagian, membaca sedikit demi sedikit, mulai dari membaca huruf, membaca kata, membaca jumlah mufidah, atau diajarkan bertahap mulai dari yang sedikit demi sedikit sampai menjadi sebuah bacaan yang panjang. Metode yang kedua adalah at-thariqah at-tahliliyah. Bagaimana membaca itu dimulai dari membaca secara keseluruhan, membaca secara lengkap dari situ, kemudian menganalisis. Jadi at-thariqah at-tahliliyah adalah seperti mutalaah. Kita baca semuanya dulu, setelah itu baru kita analisis bagian demi bagian. Kita kenali kata demi kata, bentuknya, mengapa dibaca seperti ini, marfu, mansub, majrur, dan sebagainya. Jadi itu adalah at-thariqah at-tahliliyah. Modelnya adalah semacam mutalaah, membaca dengan mentalaah bagian-bagiannya. Lalu yang ketiga adalah at-thariqah at-tawlifiyah. Bagaimana menggabungkan keduanya. Kadang-kadang bisa dimulai dari kata demi kata, kemudian juga kadang-kadang dibaca dari keseluruhan lalu dianalisis. Untuk selanjutnya ada yang namanya anwa'ul qiraah. Membaca itu ada beberapa macam. Setidaknya kita bisa lihat dari dua aspek. Pertama, min haitsu tabi'atil ada. Membaca dilihat dari bagaimana cara membaca itu dilakukan, yaitu at-thariqah al-qiraah as-shamitah. Membaca dengan tanpa bersuara. Membaca tanpa bersuara maksudnya adalah membaca dalam hati. Kita melihat tulisan tetapi hati kita membaca. Thariqah as-shamitah ini biasanya dilakukan ketika kita membacanya sudah lancar, membacanya sudah bisa. Jadi bukan untuk pemula yang sama sekali belum bisa membaca, tetapi untuk yang sudah punya kemampuan membaca. Karena kalau yang pemula tentu yang kedua, yaitu al-qiraah al-jahriyah. Al-qiraah al-jahriyah ini membaca dengan keras. Jadi latihan melafalkan huruf, latihan melafalkan kata demi kata, makharijul hurufnya dibetulkan. Kalau Al-Quran ya tajwidnya dibetulkan. Itu adalah al-qiraah al-jahriyah atau reading loud, membaca dengan suara keras. Ini mesti untuk yang masih belajar dan terutama untuk belajar membaca. Tapi as-shamitah adalah untuk membaca lanjut. Kemudian min haitsul ghad, dilihat dari tujuannya. Membaca juga bermacam-macam. Ada yang membaca bertujuan untuk asyari al-ajillah, al-qari'ah, asyari'ah, al-ajilah adalah membaca cepat. Jadi kita membaca tapi memang tujuannya adalah sekedar untuk mengetahui secara umum. Kira-kira buku ini misalnya isinya tentang apa. Itu kita langsung buka buku itu di halaman per halaman. Kita buka dengan sangat cepat. Tangan kita sangat cepat untuk membuka hanya sekedar untuk melihat secara umum. Al-qiraah asyari'ah, al-ajilah biasanya tujuannya untuk scanning, membaca secara keseluruhan tanpa ingin mengetahui detail kata demi kata atau bagian demi bagian, yaitu sekedar mengetahui secara keseluruhannya.
Yang kedua, al-qiraah at-tahsiliyah. Membaca yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita membaca, tetapi kita ingin mengetahui gambaran isi buku untuk mendapatkan informasi tentang sebuah bacaan, tetapi juga tidak terlalu detail. Tidak menganalisis, tetapi memahami. Kita membaca dengan cara memahami agak cepat, tetapi tidak sangat cepat. Detail, tetapi tidak sampai pada kita menganalisis bagian demi bagiannya, tetapi hanya sekedar mengetahui maksud secara rinci dari sebuah isi bacaan. Yang ketiga yaitu al-qiraah li jama'il ma'lumat. Yang ini adalah membaca yang dipakai untuk sekedar mencari tahu apa yang mau kita ketahui. Jadi, misalnya sebelum membaca, kita sudah mengetahui kisi-kisi apa yang mau dibaca. Misalnya kita harus mencari sebuah teori atau mencari definisi, maka yang dicari langsung bab definisi. Atau kita ingin mencari contoh, maka kita langsung membuka contoh. Atau kita ingin mencari bab mansubatul asma misalnya, ya kita langsung buka bab itu, dan ini disebut dengan al-qiraah li jam'il ma'lumat. Tidak seluruhnya harus dibaca. Berikutnya adalah al-qiraah lil mat'ah. Al-qiraah lil mat'ah ini adalah membaca tetapi untuk senang-senang saja. Jadi membaca tetapi tidak ingin sebuah fokus yang terlalu serius dalam membaca itu, tapi ingin mengisi waktu seperti membaca novel, mungkin membaca surat kabar, membaca informasi-informasi yang sifatnya ringan-ringan. Jadi kita membaca sekedar ya mengisi waktu, bersenang-senang saja. Maka tidak harus cepat dan juga tidak ditarget oleh waktu, tidak ditarget oleh materi yang harus dikuasai, karena membaca ini sangat santai. Lalu ada lagi dari tujuannya, yaitu al-qiraah an-naqdiyah at-tahliliyah. Nah, kalau ini sudah membaca yang sangat fokus. Membaca mungkin mutalaah, tetapi kita akan melakukan tahlil, akan melakukan naqad, akan melakukan analisis, atau akan melakukan kritikan, bahkan mungkin menerjemahkan, membuat i'rab, mentasrif. Ini adalah al-qiraah an-naqdiyah atau at-tahliliyah. Karena tujuannya beragam, caranya juga tentu akan beragam. Tidak bisa semua tujuan digunakan cara mengajar yang sama. Oleh karena itu, anwa'ul qiraah ini akan menentukan anwa'ut turuq mustakhdamah fi ta'limil qiraah. Macam-macam metode mengajar juga beragam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.